Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep emosi. Definisi emosi. Emosi adalah suatu gejala psikologis yang ditampilkan melalui tingkah laku oleh individu yang mempengaruhi keadaan fisiologis, subjektif, dan perilaku individu tersebut terhadap sesuatu. Bentuk emosi yang ditampilkan akan berbeda-beda pada setiap individu dan biasanya muncul dalam bentuk luapan perasaan yang kuat atau lemah dalam waktu yang. Jenis-jenis emosi dibagi menjadi 10. Yang pertama, cinta. Manusia biasanya akan mencintai hal yang membuatnya bahagia, aman, dan nyaman. Perasaan cinta ini akan mengikat perasaan manusia dengan orang lain di dekatnya, seperti keluarga, teman, bahkan negaranya. Yang kedua, benci. Lawan dari cinta adalah benci. Itu berarti manusia yang merasakan emosi berupa kebencian akan merasakan ketidaksukaan kepada hal-hal yang tidak membuatnya bahagia, mendatangkan kesedihan, atau menyakiti dirinya. Yang ketiga, takut. Ketika merasa terancam atau berada pada suatu situasi yang gawat, seseorang akan merasa takut karena merasa bahwa situasi itu dapat membuat dirinya tersakiti mental dan fisik. Yang keempat, marah. Ketika suatu kehendak atau harapan seseorang terhadap sesuatu tidak terpenuhi karena adanya hambatan tertentu. Yang kelima, malu. Perasaan yang timbul karena seseorang merasa telah melakukan suatu perbuatan yang tercela. Yang keenam, dengki. Dengki muncul apabila merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, rasa mencintai apa yang menjadi milik orang lain, dan mengharapkan hal itu akan menjadi miliknya juga. 7. Cemburu. Ketika seseorang merasa cintanya tersaingi terhadap suatu objek tertentu. Yang kedelapan, gembira. Ketika seseorang merasa cintanya tersaingi terhadap suatu objek tertentu. Yang kesembilan, terkejut. Dirasakan saat seseorang tidak mempunyai persiapan atau tidak mengetahui apa yang terjadi. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu sedih. Emosi yang dirasakan ketika seseorang mengalami hal yang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, keadaan anak. Yang kedua, faktor belajar. Yang ketiga, peniruan belajar. Yang keempat, pembimbingan dan pengawasan belajar. Yang kelima, pengondisian belajar untuk memancing reaksi emosi. Kaitan emosi dengan perkembangan lainnya. Yang pertama, kaitan emosi dengan perkembangan motivasi. Kepekaan terhadap diri sendiri, terhadap emosi yang ada pada dirinya, dan empati yang tumbuh untuk dapat memahami orang lain dan menjalin kerjasama dalam bidang apapun terhadap orang lain. Dengan kepekaan itulah yang dapat menumbuhkan dan melahirkan motivasi serta kepercayaan diri dalam belajar. Yang kedua, kaitan emosi dengan perilaku proposial remaja. Perilaku proposial dipengaruhi oleh diri. Sebuah model pelopor lain tentang kecerdasan emosional diajukan oleh Baron pada tahun 1992, seorang ahli psikologi Israel yang mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang dapat memperluas kemampuan pengontrolan dan proposial pada kehidupan remaja diantaranya adalah: yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, motivasi diri sendiri. Dan yang terakhir, mengenali emosi orang lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.